Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah hukum acara perdata. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang banding dan kasasi ya. Nah, lalu setelah langkah kedua ini, tahap kedua ini, apa sih yang akan dilakukan? Yaitu peninjauan kembali ya, PK. Ya, pada perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas upaya hukum biasa. Ya. Jadi sekedar mengingatkan teman-teman yang masih setia kuliah secara daring, ya, saya beri pemanasan dulu ya, sebelum kita masuk ke kuliah inti pada hari ini. Saya berikan pemanasan dulu bahwa kita sebelumnya sudah mengkaji, membahas bersama-sama tentang upaya hukum biasa ya. Yang diantaranya kemarin sudah saya sampaikan ya, banding, kasasi, dan verset ya. Nah, itu yang sudah dijelaskan pada pertemuan hukum acara perdata sebelumnya ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang upaya hukum, tapi upaya hukum yang akan kita bahas hari ini adalah upaya hukum luar biasa. Kalau yang sebelumnya upaya hukum biasa. Pada hari ini kita akan membahas tentang upaya hukum luar biasa. Kenapa disebut upaya hukum luar biasa, Mas Os? Karena upaya hukum luar biasa ini adalah upaya hukum yang dilakukan ya, terhadap putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum tetap. Makanya upaya hukumnya disebut upaya hukum luar biasa. Kenapa? Karena yang dilawan itu adalah putusan hukum pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Nah, itu sekedar mengingatkan apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Mas Os, dan akan kita sambungkan dengan kuliah pada pertemuan hari ini. Sebenarnya kan untuk upaya hukum luar biasa ini kita sudah singgung sedikit kemarin kan? Ya, di akhir-akhir kemarin kita sempat singgung sedikit bahwa pada hari ini kita akan melanjutkan kepada bahasan tentang upaya hukum luar biasa ya. Nah, upaya hukum luar biasa ini ya adalah upaya hukum, saya ulangi sekali lagi, upaya hukum yang dapat dilakukan, ya, dapat diajukan ya terhadap putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Ya. Baik putusan pengadilan negeri yang sudah tidak diajukan permohonan banding maupun terhadap putusan pengadilan tinggi yang sudah tidak dimohonkan kasasi. Jadi putusan pengadilan negeri kalau sudah tidak ada permohonan banding maka dia bisa punya kekuatan hukum tetap. Nah, begitu juga putusan pengadilan tinggi, pengadilan tingkat banding, kalau sudah menjatuhkan putusan ternyata tidak ada permohonan kasasi, maka akan menjadi putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Nah, kembali kepada pembahasan kita, upaya hukum luar biasa ini akan digunakan untuk melawan, ya, dalam tanda petik untuk melawan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, baik putusan pengadilan negeri yang tidak lagi dimohonkan banding maupun terhadap putusan pengadilan tinggi yang sudah tidak dimohonkan kasasi. Ini saya kira jelas ya. Kemudian berikutnya yang kedua, Mas Os, upaya hukum luar biasa ini ya kita sebut dengan salah satunya adalah PK, peninjauan kembali. Jadi peninjauan kembali ini adalah upaya hukum luar biasa yang bisa dipakai untuk melawan putusan pengadilan negeri yang sudah tidak dimohonkan banding ya, maupun putusan pengadilan tinggi yang sudah tidak dimohonkan kasasi ya. Nah, kita bisa mengajukan upaya hukum luar biasa yang namanya PK, peninjauan kembali, hanya satu kali ya, kesempatan untuk diajukan ke lembaga yang kita sebut dengan lembaga tertinggi ya, pengadilan Mahkamah Agung. Jadi diajukannya ke Mahkamah Agung hanya boleh satu kali. Dan juga ya, ini bersifat final ya? Ya. Jadi setelah peninjauan kembali ini tidak ada lagi upaya hukum. Jadi eman-eman yang masih punya kesempatan untuk menemukan putusan yang lebih adil itu ya,
menemukan keadilan. Jadi untuk menemukan keadilan yang diinginkan ya, gunakan kesempatan yang terakhir ini dengan baik ya. Kita bisa mengajukan peninjauan kembali, upaya hukum peninjauan kembali ya. Nah, dan jangan lupa syarat formilnya tidak boleh lebih, tenggang waktunya ini Mas Awas, tidak boleh lebih dari 180 hari. 180 hari. Ya, sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan ya. Ya, kalau kemarin yang kasasi sama banding itu 14 hari. Ya. Ini cukup lama saudara-saudara. 180 hari. Ya. Jadi kesempatan untuk merenung ya. Untuk mempelajari, untuk mendiskusikan ya kan. Ya. Walaupun sudah punya kekuatan hukum yang tetap ya, tapi masih bisa diajukan upaya hukum luar biasa yang disebut dengan peninjauan kembali. Tapi ingat, deadline-nya 180 hari. Dan di sini kan untuk peninjauan kembali ini kan harus ada bukti-bukti baru harus dimunculkan. Artinya yang sebelumnya sudah terbukti di pengadilan tinggi atau di negeri itu tidak ditampilkan lagi. Ya, makanya ada alasan ya yang bisa kita gunakan untuk diajukannya peninjauan kembali. Jadi ada alasan yang perlu kita tahu ya, supaya kita boleh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Kalau nggak salah itu diatur di pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tentang tahun 1985 ya, tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Saya ulangi sekali lagi, pasal 67 nomor Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Saya tidak hafal saudara-saudara karena saya bukan hakim. Tapi saya tahu poin-poinnya. Tapi supaya lebih jelas kita dengarkan teksnya aja ya, bunyi teksnya nggak apa-apa. Untuk hari ini saya bacakan bunyi teksnya supaya jelas ya, karena ini upaya hukum luar biasa. Cara membacakannya juga luar biasa. Langsung membaca teksnya gitu kan. Kalau kemarin kan cuman kita interpretasi ya, kita hafalkan kemarin, artinya hal-hal yang sering dihafal ya. Kalau yang sekarang ini harus luar biasa karena ternyata banyak saudara persyaratan, alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali. Mas Awas, tolong saya bantu dibacakan pasal 67 ya. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Saya sing dulu ya. Coba yang sabar menunggu saudara-saudara, teman-teman sekalian ya. Kita ingin dengar langsung bunyi teksnya seperti apa ya, supaya kita mantap memahaminya ya. Ketika kita memilih untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali, kita tahu alasan-alasannya langsung kepada sumbernya berdasarkan bunyi teksnya pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Sudah ketemu Mas Awas? Ya. Silakan Mas Awas dibaca. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1985 ya. Undang-Undang Nomor 14 ya, Nomor 14 tahun 1945 tentang Mahkamah Agung. Ini menyatakan bunyinya, permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Huruf A. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Ini kok ada pernyataan oleh hakim pidana? Ya, itu alasan pertama ya. Jadi alasan pertama itu kalau ditemukan ya bukti-bukti bahwa putusan itu didasarkan pada serangkaian kebohongan, tipu muslihat ya, atau bukti-bukti yang berhasil dibuktikan oleh hakim pidana ternyata ini palsu. Ya, jadi bukti alat bukti dan bukti dalam proses pembuktiannya itu palsu. Ya. Nah, itu alasan pertama kenapa kita diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Ya. Kalau ternyata setelah diputuskan ya perkara itu ya ternyata putusannya itu didasarkan pada kemungkinan ya, atau apa tadi bahasanya terjadinya tipu muslihat, kebohongan, ya kan, bahkan alat bukti palsu. Ya.
yang itu dinyatakan oleh hakim pidana. Memang kalau hakim pidana ini Mas Os, pembuktiannya materi, jadi tidak formil. Ya. Sementara perdata ini, saudara-saudara, perdata ini kan yang dicari kebenaran formil. Formilnya. Jadi dia berdasarkan alat-alat bukti formil saja. Ya. Nah, beda kalau pidana. Kalau pidana ini sampai menemukan kebenaran material. Jadi kalau misalnya alat buktinya ketika ditunjukkan formilnya nampaknya asli nih, bener gitu ya, gitu kan. Nah ternyata setelah diputuskan ternyata yang formil tadi itu palsu. Ya. Nah, berarti itu kan digali untuk menemukan kebenaran material, menguji secara material apakah ini benar-benar asli atau palsu. Ternyata palsu. Ya kan? Jadi hakim pidana menyatakan ini palsu. Ini. Ya. Jadi alat bukti ini yang digunakan sebagai dasar putusan perkara perdatanya ini palsu, ya, terbukti palsu karena memang tugasnya hakim pidana itu ya dia menggali alat bukti itu secara material sampai menemukan kebenaran material. Nah, jadi ini penjelasan saya untuk alasan pertama. Ya. Jadi kalau misalnya putusannya ya, setelah diputuskan ternyata berdasarkan bukti-bukti yang diduga palsu, ya, berdasarkan pembuktian hakim pidana tadi, ya, atau tadi bohong, tipu muslihat dan sebagainya, ya, itu bisa menjadi alasan pertama bolehnya kita mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Ya. Yang pertama, kemudian yang kedua Mas Os, silakan dibaca. Pasal 67 huruf B. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Nah, ini yang disebut dengan novum namanya, Mas Os. Novum itu bukti-bukti baru, ya, bukti-bukti baru yang sebelumnya tidak digunakan, tidak ditemukan. Tadi kalau dalam bahasa huruf B-nya tadi ya. Jadi ini alat bukti sangat menentukan, tapi pada waktu perkara itu dibuktikan itu tidak digunakan, belum ditemukan. Padahal alat bukti ini sangat menentukan, gitu. Baru ditemukan setelah diputuskan, ya. Berarti ini menjadi alat bukti baru, novum kita bilang ya. Nah ini bisa menjadi alasan bolehnya kita mengajukan yang namanya upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ya. Saya kira jelas ya. Jadi kalau ada alat bukti baru, ya, novum, ya, yang sebelumnya belum ditemukan, ya, maka boleh kita mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, dibaca Mas Os. Pasal 67 huruf C. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Gimana Mas? Nah ini bertentangan dengan asas ya. Asas yang dulu kita ingat di awal-awal kita kuliah hukum acara perdata. Saya ingatkan lagi, gimana bisa ingat kira-kira teman-teman tentang asas-asas peradilan perdata, asas-asas umum peradilan perdata. Jadi hakim itu bersifat apa? Ayo. Hakim itu bersifat ekotif. Ya. Jadi dia pasif. Ya, jadi yang menentukan panjang lebarnya perkara, ruang lingkup perkara, ya, itu adalah pihak yang berperkara. Jadi hakim itu tidak boleh menambah-nambah, melebar-lebarkan perkara. Ya. Kalau dia mengabulkan atau memutus, ya, keluar dari pokok perkara yang dipersengketa oleh para pihak, berarti offset itu ya kalau dalam bahasa sepak bola itu kan. Itu jadi sekali lagi hakim juga manusia, sangat mungkin dia offset ya dalam bahasa sepak bola, ya nggak apa-apa saya pakai itu supaya lebih mudah ya. Jadi dia memutuskan melebihi pokok perkara, ya. Melebihi pokok perkara yang dipersengketakan. Ya. Itu pelanggaran terhadap asas-asas peradilan, asas-asas umum peradilan perdata. Ya. Hakim itu tidak boleh nambah-nambahin, tidak boleh ngurang-ngurangi perkara yang dipersengketakan. Ya. Jadi kalau dia mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau bahkan melebihi, ya, dari ruang lingkup pokok perkara yang bersengketakan, ya, berarti dia salah. Ya. Makanya putusannya itu bisa diajukan, bisa dilawan dengan cara mengajukan peninjauan kembali. Karena dia memutus, ya, tidak sesuai yang dituntut, bahkan melebihi dari apa yang dituntut, yang diperkarakan. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Pasal 67 huruf D.
apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Itu. Oke. Ya, ini jadi ini alasan yang keempat. Jadi belum dipertimbangkan sebab-sebabnya Sudah diputus. sudah diputus. Apa ada Pak Asen yang seperti itu? Ada. Jadi sekali lagi Anda jangan heran ya. Sekali lagi hakim juga manusia ya. Jadi belum dipertimbangkan sebab-sebabnya ya. Entah karena faktor terlalu banyak perkara yang ditangani. Mungkin ada desakan di luar ya. Ya karena banyak faktor lah ya yang menyebabkan kita saja ya pribadi ya, apalagi hakim ya dengan banyaknya perkara yang ditangani begitu kan, sangat mungkin terburu-buru misalnya ya. Ya, sampai belum dipertimbangkan sebab-sebabnya apa gitu kan, sementara dia harus di deadline dengan waktu-waktu sesuai peraturan perundang-undangan, ya kan. Nah, kemudian diputuskan ya. Nah, kalau itu terbukti ternyata tidak ada pertimbangan-pertimbangan penyebab-penyebabnya, tidak dijelaskan rinci dalam putusannya, ya itu bisa diajukan namanya peninjauan kembali ya, supaya Hakim Mahkamah Agung meninjau kembali ya model putusan hakim yang ya sembrono ya. Artinya tidak diketahui, alasannya tidak dijelaskan gitu ya. Kenapa dia memutuskan hal yang seperti itu? Nah, itu ya, berikutnya Mas Awas ya, nggak apa-apa kita sambil sedikit bergurau ya. Pasal 67 huruf E, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Ya, ini mirip nebis in idem ya. Jadi kalau perkaranya sama, pengadilannya sama, tentang hal yang sama, dasar hukumnya juga sama. Lah, ini kok masih diajukan kembali, diputus lagi gitu kan? Iya. Nah, kalau memang itu terbukti Mas Os, kita bisa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Ya. Jadi terutama perkara-perkara yang saya sebut dengan nebis in idem itu. Jadi perkaranya sama, pengadilannya sama, tingkatannya sama, iya kan, dasar hukumnya sama, ya, kemudian putusannya sama, gitu kan. Nah ini kalau terbukti merugikan salah satu pihak yang berperkara, ini kita punya kesempatan untuk mengajukan yang namanya upaya hukum peninjauan kembali, ya, supaya Hakim Mahkamah Agung tahu bahwa ternyata ada putusan yang memutus itu, yang perkara yang kita sebut nebis in idem itu. Ya, padahal kan tidak boleh, kalau nebis in idem itu nggak boleh diajukan lagi ya, apalagi diputus. Gitu maksudnya ya. Saya kira itu paham ya, itu sudah pernah kita bahas masalah tentang nebis in idem itu. Ya, kalau kurang paham silahkan baca lagi ya. Harus banyak baca ya, karena mahasiswa itu memang menu utamanya adalah membaca. Silahkan dilanjut masalah waktunya. Terakhir ya. Pasal 67 huruf E, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Ya, kalau itu terbukti, ya hakim hilaf, ya. Sekali lagi, saya berapa kali bicara tentang hakim juga manusia ya, tidak luput dari kesalahan dan kehilafan ya. Kalau itu nyata kehilafannya, ya, misalnya tadi disebutkan bukti-bukti alat bukti yang digunakan palsu misalnya ya kan, ya, kemudian dan banyak kehilafan yang lain ya, dan itu sangat menentukan putusan yang disampaikan ya, dan terbukti merugikan salah satu pihak ya, boleh dijadikan alasan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ya. Jadi sekali lagi di sini saya kira penting dipahami oleh mereka-mereka yang kita sebut dengan pencari keadilan. Jadi hakim pun putusannya bisa kita lawan, ya. Bisa kita lawan walaupun asasnya putusan hakim itu harus dianggap benar. Asasnya itu putusan hakim harus dianggap benar. Ya. Nah, kalau Anda merasa diperlakukan tidak adil dengan putusan hakim yang dianggap benar itu, maka ajukan upaya hukum. Mulai dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Ya. Jadi itu bukti bahwa ada banyak ruang bagi pencari keadilan ya untuk berusaha, berikhtiar menemukan
hukum yang seadil-adilnya. Kita ini berbicara yang seharusnya, pada asasnya ya. Ya, kalau Anda mau bicara prakteknya bagaimana, nanti perdebatannya panjang Mas Oas. Kalau seperti ini, misalkan dalam kedua belah pihak ya, dia sudah mengajukan sebuah kepengadilan ya, tergugat dan penggugat. Nah, setelah ada putusan, ternyata ini sudah mereka yang mengenal adalah penggugat. Tapi ketika sudah ada kekuatan tetap, artinya sudah ada putusan, ada salah satu orang yang mana katakanlah pihak ketiga dia itu tidak terima dengan putusannya, itu gimana? Apakah bisa mengajukan PK? Namanya bukan PK itu. Jadi betul itu pertanyaan yang tersisa. Mestinya sebelumnya itu bisa juga disampaikan di di perkuliahan sebelum. Tapi ini masuk upaya hukum luar biasa ya, yang kita sebut dengan der den verset namanya ya. Der den verset itu adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga karena merasa dirugikan dengan putusan hakim yang sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Ya. Jadi pihak ketiga ini tidak termasuk, yang namanya pihak ketiga ini tidak termasuk para pihak yang berperkara itu. Tapi dia dirugikan dengan putusan hakim yang diputuskan dan sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Ya. Nah, dia bisa melawan dengan melakukan upaya hukum luar biasa yang secara teori ya ini termasuk upaya hukum luar biasa yang kita sebut dengan der verset namanya. Bukan PK ya? Bukan PK, ini bukan PK karena ini perlawanan pihak ketiga ya, di luar pihak yang berperkara ya. Untuk pengujiannya ini kemana? Ke MA juga Pak? Kepada hakim yang ini, kepada hakim yang memutus perkara itu ya. Misalkan ke perkara itu diputus di pengadilan negeri, berarti ke pengadilan negeri? Pengadilan negeri. Kenapa ini disebut sebagai upaya hukum luar biasa juga? Iya. Karena punya kekuatan hukum tetap ya. Tapi tidak ke Mahkamah Agung Pak Zen. Iya, tidak ke Mahkamah Agung. Tapi ini disebut upaya hukum luar biasa karena apa? Karena sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Ya. Nah, itu tidak ke Mahkamah Agung. Jadi kalau misalnya itu terjadi di pengadilan tingkat banding, ya kan? Kemudian sudah berkekuatan hukum yang tetap, ya kan? Nah, dia bisa mengajukan der verset itu ke hakim yang memutus perkara itu. Ya. Sekaligus juga menggugat para pihak dalam perkara sengketa itu. Ya. Jadi sekali lagi memang der verset ini tidak populer Mas Os ya. Tapi kalau boleh saya menyebut ya secara teori ini ada termasuk upaya hukum luar biasa. Karena yang dilawan ini adalah putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Ya. Cuman masalahnya ini pihak ketiga. Makanya bukan para pihak yang sudah berperkara sebelumnya. Ya betul. Ini pihak ketiga, makanya disebut der verset namanya. Ya. Nah, jadi itu kita bicara teorinya ya, tapi nggak apa-apa ini kurang populer, tapi harus diketahui oleh seluruh mahasiswa hukum. Ya. Ya, walaupun tidak terlalu banyak dalam praktek ya, tapi saya yakin ada beberapa kasus yang bisa membantu kita untuk mendapatkan penjelasan real. Ya. Betapa ada juga pihak ketiga yang melawan putusan pengadilan walaupun sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Ini yang disebut dengan upaya hukum der verset namanya ya. Sangat luar biasa sampean bisa ingat sesuatu yang belum saya ingat. Ya, saya lupa menyampaikan itu ya. Jadi der verset ini termasuk upaya hukum. Karena saya baca-baca kasus kemarin ada itu. Ya, sangat mungkin ini terjadi di beberapa tempat ya, walaupun tidak terlalu populer Mas Ros ya. Tapi insya Allah kita bisa menunjukkan ada beberapa kasus di mana ada pihak ketiga keberatan dengan putusan hakim. Ya. Bahkan sampai putusan hakim itu sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Ya. Kalau memang ada pihak ketiga yang merasa dirugikan, ya, dia bisa melakukan perlawanan. Perlawanan pihak ketiga yang disebut dengan der verset. Lebih jelasnya Anda baca buku-buku. Karena kita itu mahasiswa harus rajin membaca buku. Saya kira itu kuliah kita pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Dan kita sudah mulai masuk ke tahapan-tahapan akhir, Mas Os. Mungkin minggu depan hampir UAS ya. Tapi usahakan kita sebelum UAS kita sudah masuk ke tahapan terakhir, itu tahapan eksekusi. Ya. Jadi mungkin minggu depan kalau masih kita punya kesempatan, kita akan masuk ke pembahasan tentang eksekusi. Karena putusan itu harus dilaksanakan. Ya.
percuma diputus Tapi gitu. tidak dilaksanakan. Tapi nggak dilaksanakan ya, itu merugikan ya. Itu saya sampaikan terima kasih atas perhatian ya. Anda sudah setia menyimak pembahasan kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat, Amin. menambah ilmu dan barokah insya Allah. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Oos. Oke, terima kasih Husen. Ya, teman-teman, sekitar beberapa perbincangan hari ini tentang kuliah hukum acara perdata. Nah, terima kasih, kita tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.